Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa madhu rasulillahi wal ali gurbatun ilallahi fid dunya wa fil hashri wan nashri wa alu rasulillahi fin nasi anjumu bihim yuhtada fid dini ka anjumiz zuhuri فإن أنا لم أمدح رفيع مقامهم كما هو محتوم علي فما عذري جزى الله عنا آل بيت النبي فهم عدتي في النائبات وهم ذخري وأطلع في برج السعادة بدرهم وأيدهم بالعز والفوز والنصر صلاة من المولى على المصطفى الذي رأى ربه مستوجبا رفعة القدر كذا الآل والأصحاب مع قطب وقتنا وسلم تسليما كثيرا بلا حصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد نور الله المبين الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم نهج القويم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai dan kita hormati murabbi arwahina, yang selalu mendidik ruh kita, yaitu Bapak Kiai Haji Uci Turtusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, terus dikuatkan dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengajak kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Juga para tetamu lainnya, para kiai, para hujjat, para tuan guru, para alim ulama, para umara, para aparat yang al-fagir, tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fagir kepada beliau-beliau sekalian. Mudah-mudahan kedatangan beliau-beliau ini menambahkan keberkahan pada majelis kita pagi hari ini. Kaum muslimin dan muslimat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Suatu keberuntungan bagi kita pada pagi atau dari pagi sampai siang ini kita duduk, kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan salawat-salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendengarkan ma sami'na minan nasaih, dan kita dengarkan banyak sekali nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh guru-guru kita. Khususnya pada hari ini kita mengatakan haul seorang yang besar, yang dibesarkan oleh Allah, Syekh Rabbani murabbi arwahina, yaitu Syekh Al-Habib Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang imam besar, seseorang yang darahnya ta'alirkan cinta kepada Allah dan cinta kepada kakeknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala ali. Beliau adalah salah satu cucu kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicintai dengan apanya? Dicintai ketakwaannya, dicintai keimanannya, dicintai kebersihan hatinya di dalam ilmu tasawuf yang mereka ajarkan atau yang beliau ajarkan kepada imam-imam, kepada guru-guru, kepada ulama. Sampai sekarang kita mengenal siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang yang ta'abbud, seseorang yang beribadah, seseorang yang panjang sujudnya, seseorang yang selalu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Apabila kita menyebutkan seseorang yang beriman, menyebutkan aulia Allah, menyebutkan wali-wali Allah, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Bagaimana kalau kita menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulamanya saja mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala ali. Dan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani tidak akan mendapatkan derajat yang begitu tinggi kecuali dia cinta kepada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala ali. Seorang imam besar Ghazi dari negeri Hadramut Tarim,
bernama Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau mengatakan la ma'rifa bi rabbih illa bi ma'rifatin nabiy wala bi ma'rifatin nabiy illa bi ma'rifati salafi. Seseorang tidak akan mengenal kepada Allah. Kita manusia yang hadir siapapun kita, derajat apapun kita, nasab apapun kita, akan tetapi tidak akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kekuasaan Allah, tidak tahu kehebatan Allah, tidak tahu ketauhidan Allah. Beliau mengatakan la ma'rifa bi rabbih illa bi ma'rifatin nabiy. Tidak akan mengenal seseorang itu kepada Allah yang mulia Tuhan kita kecuali kita mengenal kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Al-Habib sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alihi illa bi ma'rifati salafi, kecuali kita mengenal salaf kita, kita mengenal ulama kita mengenal orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita mengenal kepada Nabi dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fa'ala. Minal Ayyam di dalam kitab Tuhfatul Ahbab dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani lama ketika berjalan di suatu perjalanan, beliau mendengar seseorang yang Isawi, seseorang yang Nasrani, bisa dikatakan mereka i'tiqadnya kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka sangat membangga-banggakan Nabi Allah Isa alaihi salam, sehingga seorang muslim mendebatkan perkataan kata orang muslim, tidak, Nabi kami Nabi Muhammad paling mulia. Kata orang Nasrani ini, tidak, Nabi kami Nabi Isa paling mulia. Datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Beliau mengatakan, hai Isawi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, membantu orang muslim itu berbicara, apa yang engkau banggakan daripada Nabi Allah Isa alaihi salam? Artinya kita tidak membeda-bedakan seorang nabi, tidak. Berkata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan, wahai Isawi, wahai orang yang berpegang teguh dengan agama Nabi Allah Isa alaihi salam, apa yang engkau banggakan? Kenapa engkau banggakan Nabi Allah Isa? Apa mukjizat Nabi Allah Isa? Apa kehebatan Nabi Allah Isa? Ini kata orang Isawi, orang yang i'tiqad kepada Nabi Allah Isa, dia katakan, Nabi kami punya mukjizat bisa menghidupkan seorang yang telah meninggal dunia. Kata ini orang yang beragama kepada yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Oh begitu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau berkata, mari ikut aku ke kuburan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ikut aku ke kuburan, ikut ini orang Isawi, orang yang beriktikad kepada agama Nabi Allah Isa, kepada orang muslim ini, ikut ke makbarah, ikut ke kuburan. Dia katakan kepada ahlil mayyit yang ada di depan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia katakan, gom ya mayyit biiznillah, wahai mayyit, wahai jenazah, bangunlah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mayyit yang di jenazah itu bangun. Kata orang Isawi, ini ulama nabinya, bagaimana nabinya? Ini ulamanya saja. Ini ulamanya yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menghidupkan orang meninggal. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Al-Faqir katakan kepada antum sekalian, beruntung kita duduk di tempat ini. Beruntung kita mengadakan acara tahun seperti ini, majalis yang dituangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, majalis yang dituangkan keberkahan oleh Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ula, yang mana majelis tersebut mengingatkan kita, meneteskan air mata kita karena Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dosa-dosa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ula. Kaum muslimin dan muslimat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu syukuri atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita jadikan Allah ini sesembahan, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Wazkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung. Allah katakan, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
perjalanan kita, kehidupan kita, rezeki yang diberikan oleh Allah, nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syukur yang terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke agama Islam dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang engkau jadikan Allah yang maha mulia sesembahan, kalau memang engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan buat kita, yang kita banggakan, yang kita sembah, yang kita sujud. Jangan sampai kita mengatakan kita ini Islam, jangan sampai kita mengatakan kita ini bernabi kepada Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti ajaran beliau, tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak berakhlak seperti akhlak Nabi, tidak beradab seperti adab Nabi, tidak tawadhu seperti tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, man idda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Al-Imam Ghazali, seseorang yang dikatakan guru kita tadi hujjatul Islam, seseorang yang ibadahnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Beliau katakan, manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Al-Imam Ghazali mengatakan, siapa orang manusia, siapapun mereka, baik jabatannya ataupun bukan, kehidupan miskin ataupun kaya, dilihat daripada 4 hal. Beliau mengatakan, siapa orang yang mengaku di dalam kehidupannya mempunyai atau cinta kepada 4 hal ini, akan tetapi meninggalkan 4 hal yang lainnya, dikatakan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, ini adalah kadzdzab. Mereka itu adalah pendusta, pendusta agama. Hanya lisannya mengaku Islam, hanya lisannya mengaku cinta kepada Allah, hanya lisannya mengakukan bertuhan kepada baginda Nabi, bernabikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan guru kita Kiai Haji Uci, beliau mengatakan orang-orang butuh ilmu, orang-orang butuh hati, orang-orang butuh ilmu dan mengamalkan ilmu. Akan tetapi kita kebanyakan orang-orang Islam, hanya kartu kita Islam, hanya dikatakan kita ini lahir sebagai Islam, tapi tidak mengejarkan ajaran Islam. Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, wa manidda'a hubbal jannah. Siapa orang yang lisannya mengaku-ngaku, dia katakan, oh aku mati pengen masuk syurga, aku cinta dengan syurga, aku inginkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupan dia setiap hari walam ya'mal bi ta'ah, akan tetapi kehidupannya setiap hari tidak mengamalkan ketaatan kepada Allah, tidak sujud, tidak salat, tidak berpuasa, apalagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Al-Imam Ghazali memberikan nasihat yang begitu tajam kepada umat. Beliau katakan, inilah ciri-ciri orang yang kadzdzab, inilah ciri-ciri orang yang munafik, inilah ciri-ciri orang yang jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengatakan hubbal jannah, hanya mengatakan aku cinta syurga, tapi tidak mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut dikatakan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengaku-ngaku cinta Nabi, dia katakan aku cinta Rasul, aku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, akan tetapi walam yuhibbal ulama, walam yuhibbal fuqara, atau ada yang mengatakan walam yuhibbas sunnah, dia tidak cinta kepada ulama, tidak suka dengan perkumpulan ulama seperti ini, tidak suka kepada ulama yang berzikir, tidak suka kepada orang-orang yang membangun majlis ta'lim, tidak suka kepada orang-orang yang membangun pesantren, tidak suka kepada perkumpulan yang membacakan ayat, tidak suka kepada perkumpulan yang membacakan apa yang dicintakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, wa lam yuhibbal ulama wa lam yuhibbal fuqara, dan tidak cinta kepada orang-orang fakir, tidak cinta kepada orang-orang miskin. Sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, min a'zami ma yadullu ala mahabbatillah. Dengarkan ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengarkan dengan telinga, dengarkan dengan hati. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan cinta Nabi itu berlebihan,
Katakan al-imam sahib tasawuf, al-imam tasawuf Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan min a'zami ma yadullu ala mahabbatillah. Orang-orang yang paling besar tanda-tanda yang dikatakan mereka itu cinta kepada Allah, mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan min alamatu al-ittiba wa mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar tandanya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala ali. Al-imam, seseorang imam juga mengatakan, dikatakan alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, tanda-tanda orang yang senang kepada Allah, hubbul Quran. Dia cinta dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran. Tidak dijadikan Al-Quran hanya pajangan, tidak dijadikan Al-Quran hanya hiasan. Dia bawa dari Makkah, dia bawa dari Madinah, dia bawa dari kota-kota lain. Bukan Al-Quran itu dibaca, tapi dipajang di lemari, dilihati. Orang-orang yang dikatakan hubballah, orang-orang yang dikatakan cinta Allah, cinta Quran. Wa min alamati hubbillah wa hubbil Quran, dan tanda-tanda orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi, dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbus sunnah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu betul yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan wa manidda'a hubban Nabi, orang-orang yang mengatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuhibbal ulama walam yuhibbal fuqara, akan tetapi mereka tidak cinta kepada ulama, tidak cinta kepada orang-orang fakir, tidak cinta kepada sunnah, fahuwa kadzdzab. Imam Ghazali mengatakan dengan tegas, inilah orang-orang yang dikatakan pendusta agama, membohongi agama. Dan yang ketiga, Al-Imam Ghazali mengatakan wa manidda'a khaufan nar, siapa orang yang mengaku dia takut masuk neraka. Tanya orang yang zina, tanya orang yang maksiat, tanya sama orang-orang yang korupsi, takut atau tidak mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasti demi Allah tidak ada satupun makhluk manusia yang mengatakan aku berani memasuki neraka jahanam, aku berani menahan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Al-Imam Ghazali menegaskan wa manidda'a khaufan nar, siapa orang yang takut mengatakan aku ini takut masuk neraka, walam yatrukil ma'asi, tapi tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut adalah bohong, pendusta kalau dia katakan dia takut masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terus melakukan suatu perzinahan, terus melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Ini dia mengantuk apa serius nih kayaknya? Hah? Hah? Tadi sebelum saya ceramah Pak Kiai bisikin, katanya kalau sholat duhurnya di delay. Gak paham bahasa delay? Hah? Sholat duhurnya di delay, terlambat nanti kayak pesawat. Ya bukan pada jamnya, nanti ditakhir sedikit kali ya Pak Kiai. Nah, sampai di mana tadi? Hah? Khaufan nar ya. Orang-orang yang takut neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Habib sallallahu alaihi wasallam lewat di bebatuan. Nabi kita ini seorang yang punya mukjizat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang Syekh Rabbani yang mengingatkan kita kepada Tuhan, begitu banyak karamahnya. Gutub. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, apa arti gutbul? Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, apa artinya gutub itu apa? Pemimpin daripada aulia itu apa? Syekh Abdul Qadir Jailani tidak bisa menjawab pertanyaan orang tersebut karena gutub itu sangat besar maknanya, tapi yang menjawab siapa? Yang menjawab baginda Nabi besar Muhammad.
Beliau katakan kutub itu diambil sedikit daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sedikit mukjizat saja Allah zahirkan begitu hebatnya. Sedikit daripada mukjizatnya kekasih Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Jadi ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah, karamahnya Nabi, mukjizatnya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala perdengarkan benda-benda berbicara. Allah Subhanahu wa taala perdengarkan binatang-binatang berbicara. Sampai salah satu kalau kita sholat Idul Adha itu ada yang namanya kurban. Ada yang namanya kurban sapi, kurban onta. Cuma kalau di negeri Arab pada zamannya baginda Nabi besar Muhammad SAW hanya orang-orang berkurban onta. Itu kalau yang kita tahu onta-onta atau kambing-kambing kalau dipotong takut. Tapi ketika Nabi pegang pisau untuk ingin memotong mereka, ini onta-onta sambil kambing itu berburu pengen cepat dipotong sama Nabi Muhammad SAW. Mereka saling mendahulukan leher mereka untuk apa? Ingin disembelih di tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Sehingga Nabi lewat di bebatuan di dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Waktu lewat di bebatuan, Nabi mendengarkan suara rintihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara tangisan. Tangisan itu dicari sama Nabi, dicari, ternyata batu tempat Nabi lewat, batu itu menangis. Sama seperti kita dengar suatu cerita yang mengatakan mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimbarnya Nabi dari pohon korma yang kecil, dari pohon korma yang sudah tua, pengen diganti. Pohon korma itu berbulan-bulan, berhari-hari nangis. Kenapa? Takut karena tidak dipakai sama Nabi lagi, tidak diinjak sama Nabi lagi, tidak dipegang sama Nabi lagi. Sehingga Nabi bisikin pohon korma itu, dia katakan kamu nanti bakal jadi tanaman syurga di halaman rumahku. Diam langsung kayu itu. Kamu nanti akan menjadi tanaman syurga di halaman rumahku. Maka pohon itu enggak nangis lagi. Sama seperti batu. Batu ini ketika batu ini menangis, merintih, mengeluarkan suara rintihan yang sangat dalam. Bertanya Nabi kepada batu tersebut, "Ma ya bakika ya hajar?" Batu ditanya sama Nabi, "Apa yang membuat engkau menangis wahai batu? Kenapa engkau mengeluarkan suara rintihan? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau terus menangis?" Fagalal hajar, maka batu ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu ini berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, batu ini berkata, "Bagaimana aku tidak menangis wahai Rasul lamma sami'tul ayat, ketika aku mendengar ayat yang mengatakan waquduhan nas wal hijar, nanti bahan bakarnya api neraka itu manusia dengan batu." Lama sami'a hadhil ayat, ketika batu mendengarkan ini ayat, batu menangis. Tapi manusia tertawa. Seakan-akan tidak terdengar ayat Allah. Seakan-akan tidak pernah sampai ayat Allah. Yang Allah mengatakan nanti bahan bakarnya api neraka yang begitu pedih, yang apinya berwarna hitam, kelam, sangat membakar. Itu bahan bakarnya adalah manusia yang berdosa dan batu-batu. Batu mendengarkan ayat itu sedih, menangis, mengadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ketika mendengarkan itu seakan-akan tidak peduli, terus bermaksiat, tidak mau duduk zikir, tidak mau belajar ilmu, tidak mau memasukkan anaknya di pesantren. Seakan-akan mereka ridha anak-anaknya menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pesantren Al-Istiqlaliyah. Jadikan wasilah. Jadikan salah satu perantara antara kita dengan Allah. Jadikan suatu perantara antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Batu, kalau kita lihat zatnya, batu itu lebih keras daripada hati manusia. Tapi menurut maknawi, menurut ilmu tasawuf, menurut keimanan, batu hatinya lebih lembut daripada manusia. Batu lebih beriman kepada Allah. Batu meneteskan air mata. Manusia ketika maksiat tidak meneteskan air mata. Ketika maksiat tertawa. Ketika maksiat ketika minum minuman keras tersenyum. Ketika mengambil uang rakyat tersenyum. . 」
Jadi kaum muslimin dan muslimat yang memuliakan, apakah tidak sampai dakwah kepada mereka? Ataukah mereka tatajahal? Ataukah mereka pura-pura tidak tahu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ula. Sehingga batu itu minta doa sama Nabi. Batu minta doa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, doakan aku sama Allah Subhanahu wa taala agar aku ini tidak menjadi bahan bakarnya api neraka. Farafa'an nabiy yadih. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk mengangkat tangannya dan berdoa, mendoakan batu yang di depan Nabi ini tidak menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fastajaballah, maka Allah kabulkan doa Nabi. Allah kabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu yang di hadapan Nabi itu tidak jadi dimasukkan atau menjadi bahan bakarnya api neraka. Famaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi lewat, Nabi pergi. Yuminal ayyam wa ba'at minal ayyam. Setelah beberapa hari Nabi lewat lagi di itu batu, batu itu kembali menangis. Batu itu kembali mengeluarkan suara rintihan. Fasa'alan Nabi, Nabi bertanya lagi sama batu tersebut, apa yang membuat engkau menangis wahai batu? Kan sudah didoakan, engkau sudah tidak lagi menjadi bahan bakarnya api neraka. Batu mengatakan, fal bukaul awal ya Habiballah, wahai kekasih Allah, tangisan yang pertama aku takut akan menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tangisan yang kedua aku bersyukur kepada Allah tidak menjadi bahan bakarnya api neraka. Batu pandai bersyukur, batu pandai untuk menilai hukum Allah, tapi manusia tidak pandai bagaimana menahan atau melihat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Jadi ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadak Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, betul perkataan Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, siapa orang yang mengaku takut masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala walam yatrukil ma'asi, akan tetapi tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut dikatakan pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Imam Ghazali mengatakan, wa manidda'a hubballah, siapa orang yang mengaku cinta Allah. Kita semua kalau ditanya, kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaka minal balwa, akan tetapi menggerutu, akan tetapi tidak menerima keputusan Allah, dijadikan miskin tidak terima, dijadikan kaya tidak bersyukur, selalu melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ghazali alaihi rahmatullah mengatakan fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut adalah pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan perkumpulan kita pada siang hari ini, dari pagi kita berkumpul sampai siang hari ini, jadikan ini bahwasanya kita menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keimanan. Tadi dikatakan mudah-mudahan kita ini menjadi daripada salah satu pengikut Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, menjadi murid-murid beliau. Pernah suatu cerita, masih ada waktu, dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seseorang di dalam satu kampung di zaman beliau, di zaman kehidupan beliau, di satu kampung beliau itu ada, dengar ini dari kisahnya seorang yang alim. Beliau mengatakan ada seorang anak muda, tapi anak muda ini bikin enek. Tahu bikin enek? Tahu enek? Orang sini apa bahasa Sundanya enek? Muntah. Bahasa Sundanya muntah. Hah? Tadi dari pertama sampai Pak Kiai, bahasanya semua Habib nggak ada yang paham. Dari Pak Kiai Turmudi, kemudian tadi yang dari Lombok pakai apa? Cocor apa tadi itu? Nggak paham juga bahasa Lombok. Jadi bahasanya mukhtalifah di sini. Artinya walaupun berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, ini orang bikin enak, artinya biasa pura-pura mabok, kadang-kadang kan biasa orang sini ya, cuman rokok 2 batang tapi matanya disipit-sipitin, jalannya digoyang-goyangin, padahal duit nggak ada ya. Terus dia ini orang bikin enak banget, artinya kerjaannya selalu bikin rusuh, bikin ribut, tidak pernah bikin damai sama orang kampung. Semuanya bikin orang kampung, tidak ada orang kampung satu pun yang memuji ini orang, nggak ada. Semuanya bikin dia kesel,
dibikin kesel sama nih orang. Sehingga pada satu saat satu kampung bersyukur. Kenapa? Dia mati. Ini orang mati. Bersyukur, semua orang kampung bersyukur. Tapi tetap orang kampung orang-orang kampung tetap ngantar dia, tetap dikuburkan. Kenapa nih? Kalau terus dosa nengok kemari. Kalau terus dosa nengok. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, pada zamannya ini orang selalu bikin tidak enak sehingga satu kampung bersyukur karena ini orang sudah meninggal dunia. Orang kampung pikir sudah aman berarti. Nggak ada lagi yang ribut, nggak ada lagi yang mabok-mabokan, nggak ada yang ganggu lagi anak perempuan mereka. Bersyukur mereka. Satu hari dikubur, itu kuburannya pun berisik. Ini orang kampung ribut lagi. Dia sudah hidupnya sudah nggak bikin nikmat, hidupnya sudah bikin susah orang, waktu meninggal juga bikin susah. Kenapa? Kuburannya setiap malam keluar api. Kuburannya setiap malam mengeluarkan asap-asap dan mengeluarkan suara siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kampung berbondong-bondong datang kepada guru yang mulia, Al-Imam Al-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa? Ini orang masa hidupnya demikian diceritakan sama orang kampung, udah meninggal pun bikin kita enak masih berisik, kuburannya bikin suara-suara gelegar, kuburannya bikin suara-suara dari siksaan Allah Subhanahu wa taala karena memang perbuatannya tidak bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani bingung. Dia katakan, apa dia pernah ngaji sama aku, kata Syekh. Kata orang kampung, enggak pernah. Terus apakah dia pernah datang ke rumahku? Kata orang kampung, semasa hidup dia bilang enggak pernah. Apakah dia pernah datang ke majlisku? Kata orang kampung enggak pernah. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ngapain kalian datang? Bagaimana aku mau doa? Mereka tidak pernah datang kepada aku. Bagaimana aku akan memberikan syafaat? Ada satu orang datang. Pernah wahai Syekh, engkau lagi rame-rame berbondong-bondong dengan murid-muridmu pakai kuda. Ketika berjalan itu mengeluarkan debu. Ini orang cuma berkata, itu ada orang bertanya sama dia, itu debunya siapa? Oh, itu biasa debunya Syekh Abdul Qadir Jailani sama murid-muridnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kau yakin dia pernah berbicara demikian? Kata itu orang, yakin aku mendengarnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat tangan dan mendoakan orang tersebut, dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala, kuburannya tidak lagi mengeluarkan suara-suara yang menyakitkan. Itu orang yang baru dianggap murid. Mudah-mudahan orang yang melihat silsilah daripada yang disebutkan oleh guru tidak tadi, orang yang melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang melihatnya, orang yang melihatnya terus bersambung, orang-orang yang melihatnya, orang yang melihatnya, insya Allah kita semua tercatatkan orang yang pernah melihat orang yang melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga kita dijadikan orang-orang ahli syurga insya Allah. Kita dijadikan orang-orang yang dapat menahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahkan setiap hari kehidupan kita kepada Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ula. Sebab orang yang melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, sampai sahabat melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita menjadi ahli syurga. InsyaAllah kita menjadi orang-orang yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi siang hari pertemuan kita pada siang hari ini, mari sedikit ayuhal ibad, sambil kita mendoakan guru kita bersama menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengangkat tangan, angkat tangan semuanya, kemudian menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang paling dalam, dengan hati yang penuh kecintaan, hati yang rindu, hati yang selalu ingin bertemu dengan Allah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dan hadirkan semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan zikir tambahan ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita. Sebutkan bersama dengan hati yang paling dalam, ya Allah, ya Allah. Ayuhal ibad, ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hilangkan kemaluan,
Hilangkan bahwa kita malu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Tidak semua orang nanti di akhirat bisa menyebutkan nama yang mulia ini karena dikunci mulut kita dengan dosa-dosa kita. Masih diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini menyebutkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan suara kita, keluarkan nafas kita, keluarkan dari hati yang paling dalam agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita pada siang hari ini. Sebutkan ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Angkat tangannya, berharap pada siang hari ini, ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha segala-galanya. Engkau yang memutuskan kami duduk di tempat ini. Engkau yang memilihkan kami guru Al-Imam Kiai Haji Uci. Engkau yang menudukkan kami semua di tempat ini dengan menyebutkan namamu yang mulia, dengan menyebutkan namamu yang agung, dengan menyebutkan namamu yang begitu hebat, yang begitu tinggi. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Balaslah duduk kami di tempat ini. Dari pagi kita berzikir, dari pagi kami berzikir ya Allah. Dari pagi kami mendengarkan ayat Allah. Dari tadi kami memuji-muji baginda Nabi besar Muhammad. Dari tadi kami membacakan daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Matikan kami husnul khatimah. Jadikan ini wasilah, jadikan ini jembatan buat kami bertemu kepadamu ya Allah. Jadikan perkumpulan kami pada siang hari ini, pada pagi hari ini, agar kami terhindar dari siksamu, terhindar dari ancamanmu, terhindar daripada maksiat kepadamu, terhindar daripada larang-laranganmu, dan kau tanamkan kami ahli syurga. Sebutkan nama Allah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Angkat tangannya ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dengan zat yang maha mulia, dengan zat yang maha agung, dengan zat yang maha hebat, nama Allah, Allah, Allah. Antallah, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang mulia, dengan zatmu yang sangat mulia ya Allah. Kabulkan semua hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Dan dengan zatmu yang mulia ya Allah, dengan kedhaifan kami, dengan kehinaan kami, dengan penuh dosa, maksiat, hati berdosa, langkah berdosa, tangan berdosa, mata berdosa, semuanya kita ini berdosa. Tapi kalau buat ditimbang ayuhal ibad, kalau ditimbang dosa kita ini lebih banyak dari pahalanya. Kalau buat ditimbang, mungkin kita ini calon-calon neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah, maka ulama mendoa maghfiratuka awsa min dunubina. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Sebesar-besar dosa kita, kalau Allah mau ampunkan, sebentaran diampunkan. Dengan berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan berkah jadduhu, dengan berkah kakeknya Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi birahmatika ya arhamar rahimin. Sebutkan nama Allah ya Allah, 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 Ya Allah.
dan dengan berkah beliau, dengan berkah wasilah guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani, guru kita Kiai Uci, dan berkah dari Habib sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburannya, Allah tuang rahmatnya, Allah terangi kuburannya, Allah izinkan syafaat Nabi Muhammad kepada ibu kita, kepada ayah kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan ya Allah ampunkan kesalahannya, ampunkan dosa-dosanya, terangkan kuburannya, dan yang masih hidup insya Allah panjang umur, yang masih hidup insya Allah panjang umur dan disehatkan badannya dan diampunkan segala dosa-dosanya, dan kita yang masih hidup insya Allah dimatikan husnul khatimah, dimatikan husnul khatimah, dimatikan husnul khatimah. Sebutkan nama yang mulia, ya Allah, 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 ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan guru kita Kiai Haji Uci, mudah-mudahan panjang umur, panjang umur, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, selalu membantu kita dan dimudahkan di dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan tasawufnya, dikuatkan husnudzannya, dan menjadi membawa kita insyaallah ahli syurga, dan membawa kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minta yang paling dalam kepada Allah, nanti yauma yub'atsun, di hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, niatkan pertama kali mata kita melek, kita lihat wajah Nabi Muhammad. Pertama kali mata dimelekkan sama Allah, kita lihat wajah Nabi Muhammad. Siapa orang yang lihat wajah Nabi, ahli syurga. InsyaAllah kita dibawa bendera Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawa bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala Allahumma taufi'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'un fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afika wa 'afiyatik birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.